Disabilitas Internasional. Terima kasih Pak. Yeah. Pak Sugeng, jadi mungkin pemirsa nih ya, atau kalau bahasa kerennya netizen kayak gitu kan, viewers paling bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Pak Sugeng itu? Mungkin bisa disampaikan Pak Sugeng. Jenengan ini kan apa namanya, kita undang sebagai perwakilan dari PPDI ya Pak ya. Nah mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman sebenarnya jenengan ini siapa sih dan apa sih PPDI ini gitu. Ini Pak sebenarnya kan sejarah dulu Mbak ya. Iya, monggo. Saya ini mengalami kedisabilitasan itu sejak tahun 91. Ketika itu saya masih kuliah di Istiqbal yang sekarang. Oh berarti ini Pak bukan dari lahir ya Pak ya? Bukan. Oh iya. Iya, memang waktu itu ketika menjadi disabilitas itu seperti apa ya? Benar-benar terpuruk Pak. Saya kayak down banget gitu ya Pak ya? Saya baru move on setelah 4 sampai 5 tahun. Oh berarti itu proses yang recovery yang lama banget ya Pak ya? Karena memang waktu itu saya juga masih sekolah, jadi kan mungkin inginnya bisa sembuh seperti semua. Itu awalnya kenapa Pak? Dulu jatuh kepleset oli pas naik motor, akhirnya kena saraf punggung saya. Cuman proses menjadi disabilitas itu lama, pelan-pelan. Akhirnya dokter mengatakan harus dioperasi, berarti harus terapi lama Pak itu. Terus saya bisa move on itu ketika sudah 4 tahun dari operasi yang pertama. Berarti jenengan jatuh dari motor, kena saraf di ini ya? Punggung itu. Berarti tapi efeknya langsung yang tadinya dioperasi kakinya atau apa? Punggungnya, di punggungnya. Oh punggungnya. Ya. Tapi ya memang itu udah masa lalu yang Iya. sekarang saya bisa move on, bisa kembali seperti ketika belum disabilitas dulu semangatnya gitu. Tentang ini Mbak, tentang saat ini saya memang menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Indonesia Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Apa bisa dipaparkan Pak PPDI itu apa? PPDI itu merupakan suatu lembaga yang membawahi seluruh organisasi penyandang disabilitas di Indonesia ini. Terutama ya kalau sekarang di Jawa Tengah ya Jawa Tengah. Kan di sana ada beberapa organisasi yang menjadi anggota dari PPDI itu. Ada juga di sana HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas, kemudian Pertuni ya. Perkumpulan Tunanetra Indonesia. Ya. Ada juga ITSMI, Ikatan Tunanetra ITSMI ya Pak ya. Ada yang tunanetra ini yang Muslim juga kayak. Ada. Ya. Kemudian ada Gergati Mbak, ini memang khusus untuk teman-teman tuli anggotanya. Oh tuna ini ya Pak ya. Ya. Tunarungu. Ada yang lagi forum komunikasi yang untuk disabilitas fisik. Yang memang khusus untuk fisik, kan ada yang tunanetra sendiri, fisik sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Tadi tunarungu juga sendiri gitu ya. Terus tapi ya memang sekarang malah banyak bermunculan untuk organisasi-organisasi baru di kabupaten masing-masing. Jadi sebenarnya seperti ini kan ada KD2, komunitas disabilitas Demak. Mungkin di Kudus juga ada forum komunitas disabilitas, terus FKDK. Ini memang kalau organisasi disabilitas lagi boomingnya Pak. Di setiap kabupaten ada semua itu sekarang. Jadi di setiap kabupaten banyak bermunculan ini ya Pak ya, organisasi-organisasi disabilitas. Berarti kalau bisa kita katakan PPDI ini kayak semacam wadah teman-teman organisasi-organisasi yang ada di kabupaten kota gitu ya Pak ya? Bukan di kabupaten kota. Di provinsi ya Mas, oh di Indonesia juga. Oh berarti terstruktur sampai ke pusat juga, nasional juga. Berarti untuk PPDI sendiri ini kan banyak organisasi-organisasi yang mengindung ya Pak di PPDI. Berarti untuk kerja-kerja PPDI sendiri itu seperti apa Pak? Yang jelas memang misi kita itu Pak untuk memperjuangkan kesamaan hak antara disabilitas dengan masyarakat umum Pak, intinya di sana. Untuk pemberdayaan ekonomi juga, pendidikan, terus kemudian yang sekarang itu juga lagi gencarnya di NPC itu kan juga merupakan organisasi disabilitas khusus untuk olahraga Mbak. Oh ada juga ya Pak ya? NPC itu. Terus ya mungkin juga ketika teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, memang kita juga punya kewajiban di sana untuk membantu mereka untuk memberi akses ke sana, mungkin di perusahaan ataupun di pemerintah ya, karena memang sekarang sudah ada jatah dari pemerintah sendiri kalau
dari 100 karyawan gitu ya. Untuk yang paling enggak 2% dari disabilitas. Hanya 2% ya Pak ya, untuk Baru 2%. baru 2% Iya. untuk disabilitas Iya. semacam itu. Berarti memang PPD ini kan apa ya, membantu teman-teman disabilitas untuk mengakses di berbagai bidang di ini ya Pak ya, di kehidupan ini ya Pak ya. Masyarakat. Oke. Nah, kalau kita ngomong ini ya Pak ya, program PPDI tadi kan semacam itu gitu. Mungkin ada tidak Pak program PPDI yang memang bisa kita untuk melakukan kolaborasi atau bahasanya apa ya, dengan KPU misalnya kayak gitu ya, yang memang bergerak di kepemiluan barangkali yang bisa bersinergi kayak gitu. Memang ada Pak, di lembaga kita sendiri itu kan ada perkumpulan bina akses ya, khusus yang di Jawa Tengah. Tapi kalau skala nasional itu namanya Pusat Pemilihan Umum Akses Mbak. Ini memang khusus untuk disabilitas. Memang skala nasional itu namanya PPUA. Kemudian untuk yang di Jawa Tengah itu ada PPUA sendiri, tapi bina akses. PPUA itu apa Pak? Pusat Pemilihan Umum Akses. Oh, jadi berarti mereka punya kayak gitu juga ya Pak ya? Ya sebenarnya ini yang menjadi apa? Menjadi spirit gitu ya? Kerjasama yang kerjasama. Iya, dari KPU ke disabilitas sebenarnya harusnya melalui PPUA juga. Nah, karena gini Pak, jadi kalau kita ngomong apa namanya pemilihan atau pemilu ya, setahu saya kalau di KPU Demak itu kan kita bekerjasamanya langsung ke apa namanya langsung bekerjasamanya misalnya kayak kita langsung ke organisasi intinya ya, misalnya kayak kita nih kemarin ketemu dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, terus langsung kita ketemunya ke bina akses, jadi baru semacam kayak hanya sosialisasi yang kita lakukan. Tapi selama ini bagaimana Pak? Misalnya PPOK itu berjalan terus ketemu sama mungkin kalau levelnya provinsi mungkin ketemu sama KPU provinsi ya. Itu programnya seperti apa sih Pak? Kan gini Mbak, memang waktu itu sejarahnya waktu tahun 2004 itu kan memang pembentukan PPPUA untuk tingkat Jawa Tengah. Kemudian membentuk kepengurusan di 35 kabupaten kota. Nah waktu itu kan memang gubernurnya Pak Mardianto. Oh masih Pak Mardianto ya. Ketika itu saya masih belum masuk di sana Mbak. Pak Roni yang menjadi ketua PPUA Jawa Tengah waktu itu. Orang Demak Pak? Ya, tetangganya Mbak. Jadi budak payung. Oh, tetangganya bukan subak kita ya. Nah kemudian setelah kegiatan pemilu Mbak, ternyata kok terhenti, tidak ada kegiatan lain. Dari Pak Mardianto meminta supaya agar organisasi itu tetap jalan, tidak hanya di pemilu Mbak, akhirnya masuknya di pemberdayaan juga. Maka terbentuklah bina akses itu. Jadi bina akses itu memang kepanjangan dari PPUA, bisa ke pemilu, bisa juga ke pemberdayaan yang lain ya, kayak gitu. Karena memang waktu kan yang membiayai kan dari mereka daerah Mbak, akhirnya mereka terutama Pak Mardianto menginginkan supaya PPUA Jawa Tengah itu juga tidak hanya di kegiatan di KPU di pemilu akses saja, tapi juga di pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Ah gitu. Berarti ini ya Pak ya, apa namanya, nanti mereka memberdayakan sendiri di masing-masing daerah kayak gitu, karena pembiayaannya di Pemda. Itu model pembiayaannya seperti apa Pak? Apakah dari teman-teman PPOK ya Pak ya, PPOA ya, itu mengajukan atau memang sudah ada dana yang memang untuk dianggarkan atau dialokasikan atau seperti apa Pak? Itu kalau yang selama ini kita jalani Pak ya, kita memang kerjasama dengan KPU daerah yang untuk bina aksesnya provinsi. Tapi untuk teman-teman yang di kabupaten juga kerjasama dengan KPU masing-masing di wilayahnya masing-masing. Kita hanya sebatas itu Mbak. Bekerjasama kolaborasi untuk sosialisasi atau yang lain-lain. Kemungkinan juga teman yang memang ingin jadi seperti anggota KPU ataupun ingin jadi mencalonkan diri untuk penyelenggara atau menjadi peserta pemilu, pemilihan kayak gitu ya Pak ya? Monggo silakan, tidak apa-apa. Oh gitu ya Pak ya. Yang penting akses teman-teman ke pemilu itu sudah terbuka lebar. Sudah dibukakan jalannya kayak gitu ya. Artinya kan memang mungkin nanti ke depan ya Pak ya, mungkin ini bisa diperkuat lagi agar memang bahasanya kalau ketika menghadapi momen pemilu
atau pemilihan itu tidak hanya kita, misalnya sebagai penyelenggara kita hanya datang memberikan sosialisasi, tapi memang ada kerja-kerja bersama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di tingkat disabilitas semacam itu. Ya, nanti mungkin kita bisa ini Pak, bisa kita bareng kan, biar kedepannya kita benar-benar fight nih teman-teman disabilitas. Bukan hanya kita membukakan jalan buat teman-teman, tapi memang teman-teman ini punya semangat, dan mereka mau ambil ini ya Pak ya, ambil iya semacam itu. Nah, itu tadi ya Pak ya terkait program mungkin PPDI terus PPOA yang memang nanti kita bisa bersinergi. Jadi kalau kita ngomong posisi panjenengan yang sekarang berada di pengurus PPDI provinsi ya Pak ya, pasti itu juga mengalami apa ya, kayak semacam dinamika lika-liku ya Pak ya. Jadi mungkin nggak semulus ini, karena kan gini, tadi jangan bilang saya waktu tiba-tiba jadi seorang disabel itu kan sangat-sangat secara psikologis, secara mental kan sangat-sangat tertekan dan pasti akan merasa down, minder ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana perjalanan jenengan bisa sampai ke titik ini seperti itu. Kan gini Pak, ini kan memang yang terus terang dukungan keluarga juga support ya Pak ya, dari family. Kebetulan waktu itu kan saya punya teman banyak Pak ya, teman sekolah dulu itu. Sebenarnya waktu saya jadi disabilitas pertama itu orang tua protek sekali Pak, terutama bapak ya. Berarti usia berapa Pak jangan Pak? Saya waktu itu dioperasi usia 23 nggak salah. Masih muda banget ya Pak ya. Saya masih semester berapa ya? Lupa saya. Kuliahnya di mana Pak? Di Stigubang waktu, tapi sekarang di Subang. Oh iya. Nah waktu itu memang kita mau keluar aja itu bapak kadang-kadang agak melarang Pak. Khawatir banget Ya, itu ya Pak ya. Mungkin yang jelas takut kalau dilecehkan oleh orang lain atau temannya. Tapi waktu itu memang saya pas terapi di Karyati kan, saya memang sering terapi waktu itu. Dari dokter Joko, Susilo atau siapa namanya, dokter rehabilitasi medis gini aja Mas Benjamin kan sudah dioperasi sejak 91, sekarang sudah 95 itu. Dengan sekarang fokus aja ke masa depan jenengan. Mungkin jenengan mau meneruskan kuliah atau memang ingin kerja kan gitu. Jadi tidak usah apa ya istilahnya secara kasar diterimalah ke kondisi yang seperti itu. Diikhlaskan ya Pak ya, berdamai dengan keadaan. Dan memang seperti akhirnya setelah saya pikir-pikir akhirnya juga harus seperti itu. Setelah saya bisa move on. Butuh berapa waktu lama Pak berdamai dengan keadaan tadi? 4 tahun. 4 tahun tadi ya Pak ya. Setelah saya move on dengan kondisi saya, terus saya itu ada semangat Pak, untuk mulai saya harus bisa apa ya istilahnya untuk mandiri untuk masalah penghasilan. Kan selama ini hanya minta orang tua ya. Itu juga orang tua mendukung. Kebetulan saya hobi di peternakan waktu itu. Saya ternak ayam Bangkok. Dari sana teman-teman itu banyak yang datang. Ayam Bangkok dulu masih mahal-mahal loh Pak. Iya lumayan. Nah, banyak teman yang datang terus ngajak saya ke beberapa tempat peternak juga Mbak. Nah dari situ pertama awalnya itu orang tua tidak beri, tapi ketika teman-teman bisa menerima, bisa mengajak, akhirnya orang tua mengizinkan saya untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, mengizinkan dari situ ya Pak ya. Iya. Akhirnya dari situ kan terus saya bisa bertemu orang banyak. Oh ternyata disabilitas itu masih punya kemampuan untuk bekerja, bisa beradaptasi, ya, bekerja, menghasilkan, iya. kayak gitu ya Pak ya. Akhirnya setelah dari sana saya ketemu dengan teman-teman, terus ada teman yang mengajak untuk ikut di organisasi. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2005 Pak ya, di Kecamatan Gajah itu ada semacam organisasi lah, seperti apa ya waktu itu istilahnya apa ya? Ya seperti komunitas lah itu. Komunitas gitu ya Pak ya. Itu waktu itu namanya Bina Karya kalau nggak salah gitu. Tapi teman-teman perkumpulan disabilitas gitu ya Pak ya? Iya itu memang bisa, saya sebut kalau nggak salah namanya Pak Harun, tapi dulunya udah almarhum. Terus kita bentuk organisasi itu di tahun 2016 ternyata organisasi kita dilirik oleh Ketua PPDI-nya Jawa Tengah. Terus akhirnya kita diajak bertemu, berkoordinasi, kemudian membentuk untuk PPDI Kabupaten Demak. Ya, waktu itu saya juga dilirik juga dengan Pak Roni yang ketuanya kan juga ketua PPOA. PPOA tadi ya. Akhirnya di Demak pun
saya hanya sebagai sekretaris Mbak memang untuk pembina akses. Dari sana karena kita juga banyak mengikuti kegiatan kita tidak hanya dengan lembaga, dengan dinas sosial juga Mbak. Saya juga banyak melakukan pemberdayaan untuk teman-teman. Mungkin ada yang ikut di pelatihan jahit, ada juga di waktu itu juga saya ada kerjasama dengan itu Mbak, dengan perikanan. Jadi banyak teman yang mendapat program pemberdayaan baik dari dinas sosial, tenaga kerja pun ada, koperasi. Akhirnya teman dulu yang belum belum bisa mandiri, alhamdulillah bisa termotivasi untuk berusaha. Jadi setelah kita masuk di organisasi, teman-teman bisa memiliki usaha lah istilahnya. Akhirnya mereka bisa mandiri dan bisa menikah dan membentuk suatu keluarga. Nah gitu, termasuk jenengan ya Pak ya? Tapi waktu itu saya sudah beristri juga. Sudah beristri Pak? Ya belum, waktu membentuk organisasi sudah. Cuman waktu move on itu kan akhirnya saya bisa jualan di pasar juga bersama istri saya. Terus akhirnya ya istilahnya harus bisa mandiri. Berarti jenengan pada waktu setelah dioperasi itu kan terus ini ya kayak pelan-pelan gitu ya Pak ya? Berarti yang diserang itu kaki gitu ya Pak ya? Dua kaki. Langsung nggak bisa jalan atau bagaimana itu Pak? Dulu itu prosesnya lama sekali Mbak, 1 tahun. Itu memang kan karena mengalami kelumpuhan 2 kali Mbak saya. Waktu itu tahun 1988 kalau tidak salah. Waktu itu saya masih kuliah di UNTAR Mbak, 17 Agustus. Saya ngambil visipol waktu itu. Visipol ya Pak ya? Iya. Tapi karena harus tahun-tahun tidak bisa jalan itu yang pertama memang prosesnya seperti yang Mbak, seketika itu gejala langsung terus tidak bisa jalan. Tapi sudah sembuh. Terus saya kuliahnya pindah Istiqomah itu, ternyata di KW lagi. Akhirnya dioperasi itu. Dampaknya sampai segitu ya Pak ya? Habis itu terus jenengan ini ya berjejaring, ketemu sama teman-teman, di peternakan. Setelah itu membentuk ini organisasi tadi ya Bina Karya awalnya. Bina Karya terus itu Bina Karya terus sampai sekarang kan sudah tidak ada Bina Karya ya Pak ya? Sekarang masih Mbak di kecamatannya, cuman kurang aktif ya. Karena memang untuk penerus yang masih Mbak, mereka masih banyak langsung masuk ke PPD-nya. Oh, berarti mereka langsung masuk ke organisasi PPD-nya. Berarti segitu ya Pak ya perjuangannya ya? Ya memang harus sama Mbak istilahnya. Awal-awalnya memang banyak yang seperti nyepelek gitu Mbak. Tapi setelah mereka tahu ini memang untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas, akhirnya mereka juga support. Artinya kan gini Pak, maksudnya ketika ada teman-teman disabel, ternyata masyarakat itu juga belum begitu ramah ya Pak ya, belum begitu ramah memposisikan atau memperlakukan, bahkan mereka biasanya kayak mengerdilkan gitu ya Pak ya, terus kayak didiskriminasi kayak gitu. Ini kan butuh perjuangan yang luar biasa, iya. Terus juga harus membuktikan kan bahwa walaupun saya disabel saya juga ini mampu kayak gitu ya. Itu kan gini Mbak, dulu waktu memang banyak ya orang tua yang merasa malu punya anak disabilitas ini yang memang masih kita perjuangan agar beliaunya orang tua yang memberikan anak disabilitas itu juga terbuka dengan masyarakat. Jadi jangan malu karena anaknya itu kan juga masih punya potensi. Itu pernah saya kadang-kadang sampai pulang itu seperti gregel ya Pak. Ketika itu kan saya pernah kalau gregel itu bahasa Indonesia apa Pak? Apa ya? Seperti mantul gitu ya Pak? Teriuk. Saya itu datang ke salah satu anak disabilitas waktu itu kan memang dia dapat itu istilahnya itu asistensi sosial untuk penyandang disabilitas berat ASPDB. Kalau waktu saya pendampingnya, saya ke sana, dia itu yang bisa gerak cuma tangan satu, paling cuma miring sana miring sini. Setelah saya pulang Mbak, dia via SMS saya Mbak, padahal dia nggak pernah sekolah. Saya kan bekerja di sini, ternyata anak-anak disabilitas itu juga memiliki kemampuan intelektual yang bagus dalam kondisi seperti itu. Perlu dengan keterbatasan ya Pak ya. Makanya saya itu kan kadang-kadang punya gagasan, kenapa anak-anak yang seperti itu kan tidak mendapat pendidikan yang sesuai dengan haknya kan gitu. Kan sekarang ada ya sekolah kan baru di inklusi sama SRB. Padahal sekolah ini belum bisa menampung anak-anak disabilitas yang banyak itu, hanya mungkin 10% lah Pak yang masuk. Kayak SLB kita yang di depan ini Pak? Iya,
Makanya saya sudah mengusulkan seringkali itu ya untuk dinas pendidikan untuk adalah pendidikan khusus yang untuk anak-anak disabilitas yang tidak bisa tertampung di sekolah inklusi ataupun di SRB. Itu memang. Jadi bentuk konkretnya seperti apa Pak? Mungkin semacam homeschooling ya Pak. Jadi ada guru yang datang yang memberi pelajaran pada mereka. Yang memang tidak homeschooling sepenuhnya, tapi paling enggak mungkin ada 2-3 anak yang didatangi, mungkin di sini di dekat situ Pak, dikasih pelajaran pendidikan dasar. Jadi ini Pak, biasanya mohon maaf, kayak biaya itu kan menjadi kendala Ya, ya itu Pak. yang memang menjadi pemikiran kita. Ya, terus gurunya juga mungkin ketika datang mereka juga, saya nggak tahu ya Pak ya, mungkin ya mohon maaf karena mereka juga punya keluarga, punya yang memang harus mereka hidupi dan yang lainnya kayak gitu kan, ini juga menjadi kendala mungkin. Ya mungkin itu yang baru kita perjuangkan Mbak. Kita sudah mengkampanyekan itulah supaya suatu kelak ada suatu lembaga yang memang bisa menyediakan pendidikan gitu ya. Ya di sana itu Mbak yang sangat kita perjuangkan itu. Karena menurut apa ya data yang kita dapatkan, beberapa pekerjaan yang telah disosialisasi yang khusus untuk disabilitas itu pertanyaan tidak terpenuhi karena memang kendala pendidikan itu. Mereka nggak punya ijazah. Iya, seperti itu yang kadang menjadi kendala. Ini memang masih kita perjuangkan Mbak. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau kita ini ya Pak ya, apa namanya, ngomong teman-teman disabel, kalau kita merujuk di misalnya di pemilu atau di pilkada kemarin, misalnya saya lihat datanya dari pemilu 2019 atau pilkada 2020 hampir 1000. Jadi data yang masuk ke kita itu hampir 1900 sekian teman-teman disabel yang memang yang sudah masuk memilih. Iya, masuk pemilih semacam itu. Artinya kan ini jumlah yang signifikan ya gitu kan di angka 1000 itu. Cuman memang kadang tadi apa ya terkadang kalau di lapangan kan kita sering ini Pak, teman-teman ini punya semangat, punya keinginan kayak gitu. Cuman karena terkendala hal-hal teknis. Nah, biasanya mobilitas Mbak yang agak susah itu. Nah itu terkendala hal teknis kayak gitu. Karena ketika kita turun di masyarakat itu juga teman-teman disabel itu juga semangat luar biasa kok Pak. Ketika kita datang mereka juga bersemangat, mereka juga antusias, mereka juga punya keinginan semacam itu. Nah, jadi kalau kita ngomong ke ini ya Pak ya, ngomong lebih dalam jadi kayak serius gitu ya. Kalau kita ngomong namanya pemilu atau pilkada akses ya Pak ya, pemilu atau pilkada akses. Menurut Bapak nih selama perjalanan pilkada dari 26 pemilu dan sampai sekarang ini, menurut Bapak ini pemilu atau pilkada kita itu seperti apa sih kayak gitu? Yang jelas gini Mbak, memang saya kan pernah jadi relawan pemilu ya tahun 2014 dulu. Relawan demokrasi? Iya. Oh. Waktu itu masih pemilu demokrasi ya, saya lupa. Saya itu pernah juga diminta ke Jakarta untuk apa ya, diberi pendidikan tentang pemilu itu. Kalau tidak salah agenda Mbak yang menyelesaikan dengan CPPR saya ingat. Oh, CPPR ya. Rakyat itu yang pendidikan rakyat itu. Ya memang di sana memang kita diajari untuk cara-cara memberikan edukasi ke masyarakat, termasuk juga bekerjasama dengan KPU agar teman-teman disabilitas itu tempat pemilunya, TPS-nya akses Mbak. Jadi kalau kursi roda itu bisa naik, bisa masuk, berapa lebar pintunya ya, terus tidak berguna. Itu yang memang waktu itu tahun 2014. Ya memang semakin tahun semakin bagus lah ya untuk penyelenggaraan dari KPU sendiri. Yang ikut pun disabilitas semakin meningkat. Cuma memang ada beberapa yang khusus ya, ini memang khusus ya, termasuk disabilitas berat yang saya ceritakan pada jenengan tadi. Ya memang itu mungkin dari KPU ada solusi khusus, mungkin semacam TPS jemput bola atau gimana itu yang. Berarti kalau mungkin sampai sekarang belum ada kelihatannya. Itu kan memang banyak anak disabilitas atau disabilitas yang sebenarnya usianya sudah masuk di menjadi pemilih pemula gitu ya Pak ya. Cuman karena kendala mobilitas Mbak ya, seperti mereka yang disabilitas berat yang saya ceritakan tadi itu, kadang-kadang keluarganya membawa ke TPS pun agak keberatan ya. Padahal ini keluarganya Pak. Iya. Masuk anak tak duduk. Kan kadang-kadang ada keluarga yang ada perasaan seperti itu kayak gitu juga ya. Makanya kan kalau memang memungkinkan suatu saat dari pihak
itu menyediakan KPPS berjalan itu yang ke masing-masing di TPS mobile gitu ya Pak. Jadi kita jemput bola, datang ke pemilih yang notabene memang mereka tidak bisa datang ke TPS gitu. Iya, iya. Nah, selain itu mungkin apalagi Pak Sugeng? Tapi berarti secara keseluruhan kita sudah ini ya Pak ya, kalau kita sudah akses kayak gitu ya ke teman-teman disabel sudah lama kayak gitu kan. Oke. Apa namanya? Kalau memang jadi kan gini Pak, ada kayak semacam stigma ya Pak ya. Kenapa sih misalnya teman-teman disabel itu posisinya harus diberikan apa ya? Kayak misalnya undang-undang kan kita sudah mengakomodir ya, kita sudah memberikan keleluasaan, kita sudah memperlakukan bagaimana hak itu diperlakukannya sama semacam itu. Nah, teman-teman dari disabel ini sebenarnya memandangnya itu seperti apa sih Pak? Karena sebenarnya kita sudah mensosialisasikan, kita sudah memberikan ruang yang terbuka buat teman-teman disabel semacam itu. Tapi mungkin karena memang ada kendala di apa namanya tadi ya, di pribadinya masing-masing. Nah, itu bagaimana Pak Sugeng? Itu kan gini Pak, memang kadang-kadang apa ya, disabilitas itu kan rasa percaya dirinya masih agak rendah. Itu memang masih banyak ya, terutama juga dari keluarga yang masih apa, menutup diri, belum terbuka dengan masyarakat. Itu kadang-kadang juga menghasilkan anak-anak disabilitas yang minder. Nah, makanya apa ya istilahnya, kita sering visit ke rumah-rumah itu supaya mereka juga bisa terbuka dengan masyarakat lainnya. Jadi ketika orang tua itu sudah menyadari bahwa anaknya itu sebenarnya juga memiliki hak untuk bisa maju, untuk bisa sekolah dan lain-lain, maka dari mereka terus akhirnya juga bisa terbuka Pak. Jadi kepercayaan diri disabilitas memang harus disupport sekali dari keluarga. Kalau keluarganya kurang perhatian, otomatis anak itu kan jadi minder. Kurang welcome ya Pak ya. Kalau memang keluarganya support terhadap anaknya, ini ada contoh satu Mbak ini yang di Gajah itu. Kebetulan bapaknya itu teman saya sekolah di SMA 1 Demak, kakak kelas saya. Cuman kalau Najo itu kan baru. Iya. Itu anaknya namanya itu siapa ya? Sonia. Namanya keren ya Pak ya, Sonia. Dia itu mengalami disabilitas itu, kedua tangannya sudah tidak fungsi. Dari lahir? Mungkin dari lahir Mbak. Terus kemudian kakinya itu kalau dia jalan dipopong, istilahnya dipapak gitu. Dia sejak SD, ibunya itu luar biasa sekali. Sejak TK, SD, dia tungguin Mbak. Diantar, ditungguin, terus ambil pulang, itu setiap hari Mbak. Dan alhamdulillah ternyata putrinya itu seorang anak disabilitas yang kecerdasannya luar biasa. IQ-nya tinggi. Iya, tinggi. Itu sampai di SD itu memang dia kan tidak bisa olahraga. Iya, karena keterbatasan itu. Cuman satu olahraga itu aja yang jadi. Tapi nilainya bagus sekali. Bahkan ketika teman-temannya itu kurang bisa menyerap pelajaran di sekolah, belajarnya di rumah dia. Jadi dia yang ngajarin. Makanya itu sudah luar biasa sekali, karena memang kepedulian dari sang ibu yang luar biasa itu kan menghasilkan anak-anak yang seperti itu. Sekarang dia kemarin itu kata orang tuanya mau sekolah di SMA 2 nih Pak. Karena memang ibunya nggak berani mengantar pakai motor pulang pergi gitu. Akhirnya sekarang sekolah di Aliyah Gajah. Oh, yang terdekat situ ya Pak. Tapi memang dia luar biasa Pak. Ibu yang luar biasa itu. Akhirnya anaknya juga luar biasa juga. Oke. Artinya kan memang teman-teman disabel ini kan punya potensi ya Pak ya, mereka punya kemampuan juga. Dan tentunya kemampuan atau potensi ini bisa berkembang ketika didukung oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Nah ini mungkin tadi kan dengan sampaikan sebenarnya pemilu atau pilkada kita ini kan sudah akses ya Pak ya. Tapi ada beberapa hal tadi ya yang menjadi catatan. Menurut jenengan apa sih yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu atau pilkada kita hari ini? Itu kan memang kalau teman-teman disabilitas kan memang apa ya, bukan ingin diberlakukan khusus juga enggak, memang kebutuhannya yang khusus. Iya, kebutuhannya khusus maksudnya gitu Pak. Iya, kan itu kan gini untuk teman-teman tuli ya, itu kan memang ketika harus pilih ada memerlukan pendamping. Iya, pendampingan. Iya, itu kan mungkin kalau yang teman-teman apa ya istilahnya petugas yang belum memahami mereka, kadang kan susah untuk komunikasi. Jadi kalau di KPU itu kan memang ini Pak, ketika mendekati hari pemilihan ya, begitu
teman-teman yang memang punya keterbatasan boleh didampingi. Nah nanti itu kan ada pengisian surat form itu pendampingan itu ya. Nah itu makanya memang kadang-kadang memerlukan, mungkin biasanya dari keluarga Pak. Keluarga itu kan kadang-kadang mengikuti mereka. Terus nanti yang menjadi apa ya, semacam penerjemahan dari pihak keluarga. Tapi sebenarnya gini Pak, apa? Sebenarnya ini kan kalau ngomong disabilitas ini kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang lain-lain kayak gitu. Sebenarnya kalau informasi-informasi terkait pemilu atau pemilihan itu sebenarnya seberapa besar sih Pak mereka apa ya memahami, terus cara berkomunikasi kayak gitu, apakah seperti apa gitu? Karena kan kalau ngomong pilihan ya, misalnya mohon maaf bagi mereka yang membutuhkan pendamping itu kan apakah suara yang menjadi keinginan mereka itu bisa tersampaikan dan modelnya itu kayak apa gitu loh Pak? Biar kita itu tahu kan apakah ketika KPU datang sosialisasi dengan ngomong seperti itu, ini sebenarnya outputnya nyampe nggak sih, materinya nyampe nggak sih ke teman-teman kayak gitu kan? Itu kalau teman-teman yang sudah berorganisasi Mbak ya, karena memang mereka kan sudah sering berkumpul, saling komunikasi, itu memang sudah memahami Mbak, sudah memahami untuk yang sering teman-teman yang waktu ketika dengan sosialisasi di rumah Pak Slamet itu, mereka sudah paham, banyak yang sudah paham. Oh berarti mereka memang dari awal sudah tahu informasi gitu ya Pak ya? Tapi memang khusus yang saya sebutkan tadi dengan yang memang mereka tidak bisa ikut di sosialisasi dan yang lainnya itu memang kadang-kadang apa ya, tanpa support dukungan keluarga. Sebenarnya mereka juga ingin ikut di berpartisipasi di pemilu itu, tapi karena memang kondisi mereka dan tidak adanya support. Iya itu ya akhirnya dia tidak melakukan pelaksanaan hak pilihnya itu Pak. Gitu ya Pak. Oke. Berarti mungkin ada evaluasi lain Pak terkait mungkin pelaksanaan agar apa kedepannya ini kami kan bisa tepat sasaran ya Pak ya. Biar nanti ketika kita ada relawan demokrasi yang basis disabilitas itu juga memang model skema mereka bisa langsung mengena ke basis itu, ya gitu ya. Itu mungkin Pak ya, nanti dari pihak KPU bisa menyediakan untuk apa ya, penerjemah bahasa tuli itu khusus Mbak itu. Penerjemah tapi itu bahasa tuli. Iya itu kan biasanya kan dengan bahasa isyarat. Oh yang dengan pakai bahasa isyarat ya Pak ya. Itu mungkin KPU sangat butuh itu Mbak. Mungkin suatu saat punya tenaganya sendiri gitu. Dulu itu kita sudah ini Pak, sudah ada. Jadi ketika kita datang ke teman-teman SLB, itu ada Bu, saya lupa Pak, Bu siapa itu kan, dia juga ini menggunakan bahasa isyarat. Dan memang di beberapa bahan sosialisasi kita juga sudah menggunakan ini teman-teman penerjemah semacam itu. Tapi memang kalau ini kan baru berupa ini ya Pak, kalau di SLB sama di bahan sosialisasi kita video. Tapi mungkin kalau kita datang ke teman-teman itu memang masih belum mungkin dengan keluarganya Pak. Ya, nanti bisa ini karena biasanya kan teman-teman tuli itu kan yang bisa diajak omong kan keluarganya Pak yang memahami. Kalau kita kan mungkin agak kurang ya. Iya. Kemudian kalau bina akses pun ketika itu Pak ya, ketika ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan itu memang sudah kita biasakan untuk menggandeng teman-teman penerjemah bahasa tuli itu Pak. Di kegiatan kita sudah memakai itu semua yang untuk bina akses dan PPDB itu. Oke. Nanti mungkin kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi ya Pak ya, masukan-masukannya biar memang informasi terkait pemilu atau pemilihan ini tersampaikan dengan utuh ke teman-teman disabel. Itu kan sekarang juga yang tunagrahita pun juga sudah mulai aktif ikut di pemilu itu, walaupun memang sebatas dengan pengetahuan mereka, karena kan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kemampuan mereka, tapi mereka sudah mulai ikut berpartisipasi juga itu. Kalau pasti dengan lihat di simulasi itu kan mereka juga sudah mulai ikut kan. Yang tunagrahita itu juga yang yang mental anak-anak habis atau hiperaktif itu kan memang kecenderungan ke disabilitas sekarang malah mengarah ke sana Mbak, ke autis, Down syndrome, mungkin juga cerebral palsy itu. Kalau seangkatan dengan saya dulu mungkin di polio ya, tapi sekarang malah justru cenderungnya ke sana. Oke. Mungkin nanti nih Pak kedepannya ya Pak ya. Mungkin siapa yang menjadi peserta dalam ini juga kita butuh ini Pak, biar nanti itu tepat sasaran juga. Iya, maksudnya gini.
kadang kan teman-teman yang dihadirkan dalam sosialisasi itu kan tadi yang jelas sampaikan, memang dari awal mereka sudah memiliki informasi, sudah memiliki bekal semacam itu. Artinya memang mereka sudah bisa diajak komunikasi nih. Tapi kita juga kadang perlu menghadirkan teman-teman ini, minimal mereka merasa dihargai kan gitu. Karena tadi kan jangan bilang ngerasa minder yang teramat sangat dan keluarga tidak support. Nah ini kan jadi artinya kita harus jemput bola nih. Nah, artinya kita harus membantu mereka juga. Ya, jelas memberikan penyadaran dengan pada keluarganya, Pak. Iya. Itu juga bisa kita lakukan gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya ini Pak, kalau dinamika ini kan ketika disabilitas kita ikutkan sebagai ini ya Pak, berperan sebagai pemilih. Iya. Tapi ada nggak Pak misalnya teman-teman itu yang memang punya keinginan menjadi bagian demokrasi kita itu misalnya ngambil jadi penyelenggara? Karena di beberapa kegiatan kita, ketika kita membuka misalnya kayak perekrutan anggota, mohon maaf BPK, PPS, KPS itu juga teman-teman yang apa ya, kayaknya bisa dipastikan itu minim atau bahkan nggak ada yang daftar gitu Pak. Mungkin Mbak ya, mungkin informasi yang mungkin belum masuk ke kita. Oh gitu ya Pak ya. Memang kalau sudah ada informasi kita sosialisasikan ke teman-teman. Kalau memang ingin jadi penyelenggara pemilu kan, anggota KPPS dan yang lain-lain, mungkin mau jadi anggota KPU juga kan gitu. Iya. Mungkin kedepannya Pak, insya Allah nanti kita juga akan memberi motivasi teman-teman kan, karena kan negara ini sudah open istilahnya, memberi ruang yang luas kepada teman-teman untuk berpartisipasi di pembangunan. Pemilu itu untuk kita semua. Artinya tahapannya semuanya, prosesnya itu untuk kita semua gitu. Tidak ada mengotak-otakkan gitu Pak Sugeng. Ya mungkin ini Pak Sugeng, nanti kedepannya teman-teman bisa diupayakan biar mereka ikut serta kayak gitu kan. Insya Allah Mbak, nanti kita cobalah untuk memberi edukasi pada teman-teman disabilitas agar mereka pun juga suatu kesempatan yang telah dibuka oleh pemerintah. Kenapa kita tidak menyambutnya kan seperti itu? Karena memang sekarang kan pemerintah lagi suntik gencar-gencarnya untuk istilahnya itu untuk menyamaratakan pembangunan untuk semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali disabilitas. Artinya kan kalau kita ngomong ke tema kita itu kan pemilu atau pemilihan yang akses, yang humanis tadi ya Pak ya, yang memanusiakan tadi kan. Artinya memang tidak ada pembedaan kondisi fisik ataupun yang lain. Berarti artinya ini juga harus ditekankan ke teman-teman disabelnya bahwa ini nih undang-undangnya kita sudah open, peraturannya sudah oke, pemerintah juga sudah welcome. Pemilu ini juga untuk kita semua, untuk kita bersama. Artinya teman-teman juga harus mulai menyemangati diri sendiri gitu kan, karena juga saya lihat masyarakat sekarang juga lebih ini ya Pak, lebih cerdas kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin masih ada bahasa tadi mendiskriminasi, tapi sekarang juga semuanya sudah open seperti itu ya Pak Sugeng ya. Tinggal kita yang mengambil kesempatan itu Pak. Oke, tinggal kita yang mengambil kesempatan. Berarti tadi yang evaluasinya cuma itu ya Pak ya, mungkin tadi kita lebih cepat bola, terus habis itu memberikan semangat ke teman-teman kayak gitu kan, dan ada terjemah kayak gitu ya Pak ya. Oke. Pak Sugeng, mungkin ini buat teman-teman nih disabilitas mungkin ya, siapapun yang nanti melihat podcast kita hari ini kayak gitu kan, apa nih pesan mungkin buat teman-teman. Ini kan Pak Sugeng ini kan sudah saya bilang itu adalah representasi dari teman-teman disabilitas Demak, bahwa dengan keadaan yang seperti ini itu juga tidak menurunkan semangat dari Pak Sugeng sendiri untuk terus berkarya, memberikan manfaat untuk yang lain. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pak. Iya. Yang jelas disabilitas itu bukan sesuatu yang dianggap ringan, karena memang tidak ada produk dari awal itu yang gagal. Meskipun kita disabilitas, awal pun juga akan menitipkan kemampuan-kemampuan yang lain yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita ya Pak. Yang jelas, meskipun kita disabilitas, kita harus tetap semangat. Kita raih cita-cita kita, tidak memandang kita disabilitas, kita pun bisa seperti mereka yang bukan disabilitas. Meskipun ada yang dikurangi, tetap akan ada yang dilebihkan daripada kita. Maka teman-teman disabilitas tetaplah belajar dan terus belajar
gapailah apa ya istilahnya seperti jangan disia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Kita raih cita-cita kita semampu kita, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan dan memberikan hadiah yang lebih indah. Meskipun kita disabilitas, insya Allah kita akan bisa seperti teman-teman yang lain menjadi apa yang menjadi ini keinginan dari masing-masing disabilitas. Itu dari saya. Oke. Semoga Jadi bisa diridhoi Allah. amin. Jadi gitu ya pesannya buat teman-teman disabilitas, intinya apapun yang ada sekarang itu disyukuri, semacam itu, berdamai dengan keadaan, tunjukkan potensi. Karena memang kalau kita ngomong itu kan ini Pak, apa banyak cara ya Pak ya sekarang itu yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan karya kita, apalagi di tengah kemajuan era teknologi yang semakin pesat seperti ini ya Pak Sugeng ya. Itu mungkin Mbak ya, orang pun tidak menyangka kalau saya itu dengan nyetir mobil Mbak, bukan metik. Nah, bisa nyetir mobil Pak? Iya. Berarti yang manual itu ya Pak ya? Memang waktu itu kan sebelum saya jadi disabilitas itu kan saya memang kadang bantu bapak saya kan orang level lanjut Mbak. Kalau sekarang istilahnya bos material itu, kadang saya bantu bapak itu. Setelah jadi disabilitas kan saya terus lama nggak nyetir Mbak, tapi ketika ada rezeki saya beli mobil, apa mungkin? Ternyata bisa. Alhamdulillah, ternyata Allah itu memberikan apa ya semacam pemikiran yang kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah membuka jadi mungkin semua. Justru karena itu jangan termotivasi dan punya inovasi Iya, ya kita gitu. harus bisa. Iya, itu ya Mbak, kita harus bisa bagaimanapun caranya, tentu dengan cara yang baik loh Mbak ya. Iya. Kita harus bisa. Ternyata memang Allah memberikan itu Mbak, memberikan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita terpikirkan, tapi ternyata memang bisa. Ini kan inspiratif sekali ya Pak ya. Jadi dengan keadaan seperti itu, tapi ternyata juga jangan bisa menggapai apa yang diinginkan ya, itu misalnya kayak mobil. Apalagi jangan mohon maaf kakinya ya Pak ya. Ternyata juga bisa nyetir, mobilnya juga bisa jalan. Padahal itu manual Mbak, bukan metik. Kalau metik mungkin tidak, tapi itu manual Mbak. Memang tergantung apa ya kita yang cara berpikirnya itu harus bisanya harus gimana. Nah, visioner ya Pak ya. Oh. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya ya. Pada pagi hari ini kita sudah berbincang hampir 1 jam. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya, terutama juga teman-teman disabilitas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng. Sama-sama.